Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat forum, jumpa lagi dengan saya Son Haji. Sore hari ini seperti biasa kita akan ngobrol di forum yang sangat mulia ini. Sangat-sangat sungguh mulia, yaitu forum pengurangan resiko bencana Kabupaten Sampang. Alhamdulillah. Ini Kak Bidan. Alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan narasumber. Narasumber ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Dinas Lingkungan Hidup, betul ya? Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Saya sapa dulu. Ada Mas Aulia Arif, Ya. alamat di Selong Permai. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan di LH Sampang. Baik, betul. Beliau lulusan dari S1 ya, Sarjana Teknik Kimia ITS Surabaya. Surabaya. Tarik sih. Surabaya. Surabaya. Nyebrang dikit. Baik sahabat forum, kita akan mencoba membuat suasana ini santai. Siap. Ya. Siap, Jadi Mas. nggak usah terlalu Tegang. khawatir. Gitu Kalau masalah. tegang nanti putus. Mas. Ini saya panggil Mas Aulia atau Mas Arif ini? Dua-duanya bisa. Dua-duanya ya? Dua-duanya bisa, Mas. Oke. Sehat Mas Arif? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Luar ya? biasa. Iya. Kesini bawa sampah nggak? Sampah saya sudah saya tempatkan di tempatnya. Di tempat yang benar. Di tempat yang Di benar. tempat yang benar. Baik, sahabat forum, kalian selain bisa menyimak di channel kami, Siap. juga bisa melayangkan pertanyaan entah melalui WhatsApp kita Ya. atau bisa ada Mas ya, WA ya? Nggak ada. Ada ya, Instagram. Oke. Atau di kolom komentar live streaming kami, atau bisa juga lewat email, surat segala macam. Ya. Mas Aulia, ini kan sampean dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kita akan mencoba berbincang tentang problematika sampah di Kabupaten Sampang. Iya. Soalnya kan sampah ini kan begitu telat ngambilnya, ini bakal jadi apa ya? Bencana ya. FRB ya. FRB. Forum Penanganan Risiko Resiko Bencana. Akhirnya bukan sampean yang kerja, kita yang kerja. Siap. Ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertinyi ini gitu ya. Pertinyi Pertinyi ini. ini. Iya. Ini kita udah dapat ini, Mas. Sampean nanya, Mas. Iya. Saya jawab. Mas. Ya, Mas Aulia, bisa dijelaskan ya di Iya. Kabupaten Sampang ini ada peningkatan nggak dari tahun ke tahun volume sampah ini? Baik, rekan-rekan FRB, salam tangguh, salam kemanusiaan, salam lestari. Salam lestari. Saya tambahkan itu karena password dari kita itu, Mas. lestari itu untuk lingkungan biasanya, Mas. Oh, betul. Makanya saya menggagas, karena saya dari Dinas Lingkungan Hidup, saya tambah menjadi salam lestari. Salam lestari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, Mas Baik, Aulia, baik. sebelum sampean menjawab pertanyaan dari saya tadi, Ya. saya akan menyapa sahabat forum Oke. dengan kalimat pembangkit semangat, Ya. yaitu salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik, monggo silakan, Mas. Luar biasa. Dan terkait dengan itu, sebelum saya menjawab pertanyaan dari host Mas Son Haji, saya ada sebuah pantun, Mas. Ini kan- Biar lebih menggelitik gitu. Betul. Ya, sebagai pembuka, Iya. pantunnya seperti ini, Mas. Jalan-jalan ke TPA, Hmm. jangan lupa buka rasa. Ah, Jangan-jangan kita tahu itu sampah kita, tapi lupa harus dipilah. plus ya. Belum selesai, Mas. Belum selesai. Sampean buru-buru banget sih. Mau kemana? Buah kedong-dong, buah nangka. Pilah dong, biar sampah jadi rupiah. Betul sekali. Seperti itu, Mas. Jadi sampah bisa jadi rupiah ya. Sangat bisa, Mas. Oke. Dan banyak kemudian ketika saya koordinasi dengan kantor, masyarakat atau siapapun,
saya dikenal sebagai kabit sampah katanya. Kabit persampahan ya. Enggak, pernya itu dihilangin. Oh, dihilangin. Kabit sampah Kabit katanya. sampah. Ada yang melihat kabit sampah itu berkonotasi negatif gitu. Padahal Tapi bagi saya sampah itu bukan sesuatu yang lantas dibuang dan tidak bermanfaat lagi. Tapi sampah ini menjadi rupiah seharusnya gitu. ketika diolah dengan benar ya. Ketika diolah dengan benar. Kuncinya di tadi pantun yang saya jelaskan, harus dipilah gitu. Nah, makanya kemudian sebenarnya saya sebagai kabit kebersihan dan persampahan yang dikenal sebagai kabit sampah adalah kabit yang paling kaya. Seperti itu. Kabit yang paling kaya harusnya. Seharusnya. Kalau Dan seharusnya kabit yang paling kaya karena sampah itu saya bilang tadi pasti menghasilkan rupiah, Mas. betul. Bahkan banyak success history, sejarah-sejarah sukses itu mereka-mereka yang melakukan pengelolaan sampah, baik di lingkup rumah gitu, di lingkup RT, kelurahan, bahkan kecamatan, bahkan di lingkup yang lebih besar, iya. di skala nasional. Nah, seperti itu Mas Son Haji. Nah, itu pembukaan dari pengantar selama kita melakukan diskusi atau sharing terkait dengan penanganan sampah di Kabupaten Sampang ini. Ya. Masih ingat pertanyaannya? Kayaknya agak lupa. Lupa. Jadi pertanyaannya, di Kabupaten Sampang ini dari ke tahun ke tahun Oh iya. sampah gimana? Oke. Saking asiknya mikir sampah, saya sampai lupa pertanyaan. Ya. Sampah ya, terkait dengan tidak ada satupun yang terlahir atau beraktivitas di kabupaten tercinta kita ini yang tidak menghasilkan sampah. Iya, betul. Karena selama ada kehidupan, aktivitas dan semacamnya pasti berdampak dengan timbulan sampah, Mas Haji. Betul. Dan kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sampang ini tiap tahun bukan menurun seperti itu, tapi selalu ada pertumbuhan penduduk. Nah, dari situ kemudian bisa kita simpulkan bahwa penambahan volume timbulan sampah dipastikan akan mengalami kenaikan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Seperti itu. Catatan kami dari nilai SNI dan semacamnya bahwa untuk kategori kota kecil dihitung atau ditetapkan oleh perhitungan di Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian dijadikan sebuah dokumen laporan dalam sebuah website SIPSN namanya, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Maka disepakati bahwa jumlah sampah per orang itu dengan kisaran 0,5 kg per orang. Produksi sampah per hari. Jadi tinggal dikalikan, Mas Son Haji. Tinggal dikalikan jumlah penduduk kita berapa, kemudian dikalikan dengan jumlah konvensi tadi itu sebanyak 0,5 kilo per hari, sehingga ketemu jumlah timbulan sampah harian di Kabupaten Sampang ini berapa, seperti itu. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwasanya dengan misalnya ya 930.000 saja penduduk kita gitu, penduduk di Kabupaten Sampang atau taruhlah 1 juta gitu. 1 juta penduduk Sampang. Jadi kalau 1 juta penduduknya dengan timbulan sampah 0,5 kilo per orang per hari, maka nilai timbulan sampah per harinya berapa, Mas? Jadi 500 ton per hari. 500 ton per hari. 500 ton per hari. Itu terpusat, itu Kabupaten Sampang, artinya bukan terpusat di kota atau di pelosok, bukan ya? Iya, karena itu hitungan jumlah penduduk kabupaten. Berarti semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Iya, seperti saya sampaikan tadi, Mas Son, bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas dan dia hidup gitu, pasti dia melakukan atau menghasilkan byproduct. Betul. Byproduct atau produk yang katanya orang itu sudah tidak bisa termanfaatkan lagi, yaitu berupa sampah itu sendiri. Iya.
dengan semakin tingginya volume sampah ya, Iya. dengan banyaknya penduduk, sampah terus meningkat. Nah ini kira-kira sistem atau teknologi yang dipakai oleh DLH dalam pengelolaan sampah ini gimana, Mas? Ya. Eh, Baik, bicara teknologi itu sebenarnya adalah indikator ada 6 indikator, ada 5 indikator, Mas. Iya. Indikator teknologi itu adalah penting juga, itu cuman menempati di urutan kelima, Mas. Iya. Urutan kelima dari beberapa yang harus kita selesaikan terkait dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ya. Nah, catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kemudian di breakdown ke masing-masing kabupaten, baik kabupaten dan kota juga provinsi, bahwa target untuk penanganan sampah di tahun 2025 ini Indonesia sudah bebas sampah seperti itu. Kalau sekarang 2022, tinggal 3 tahun lagi kita ditarget untuk melakukan bebas dari sampah. Seperti itu. Jadi pola pengelolaan sampah itu sebenarnya ada 2, Mas. Iya. Ada penanganan sama pengurangan. Nah, masing-masing ini ada targetnya pula gitu. Kalau di penanganannya maka diberi target harus bisa mencapai 70%. Kalau di pengurangannya harus mencapai target minimal 30%. Ini kemudian dituangkan dalam dokumen Jakstrada, kebijakan strategi daerah, yang diperdakan menjadi komitmen untuk suatu kabupaten atau kota untuk melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan pencapaian tujuan target tadi. Seperti itu. Jadi untuk mendekati pencapaian tujuan target tadi itu, yang pertama adalah penting kita memberikan edukasi, Mas. Ya, Edukasi masyarakat, ya. kepada masyarakat, dan kita harus sadar ya, sampahku, sampahmu, sampah kita semua. Jangan kemudian sampah ini setelah dihasilkan menjadi tanggung jawab pihak-pihak tertentu. Tidak seperti itu, tapi memberikan edukasi ke masyarakat bahwa sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Karena ketika sampah ini tidak dimanajemen dengan baik, dalam hal ini juga mengikut sertakan masyarakat sebagai penghasil, ini menjadi sesuatu yang tidak akan bisa bernilai kembali sampah itu sendiri. Contoh ya, Mas. Contoh misalnya nih terkait dengan sampah di masyarakat. Di masyarakat ini kan bersifat homogen gitu. Heterogen ya, banyak, ada sampah basah, sampah kering, sampah bekas dapur dan semacamnya. Nah, sampah-sampah misalnya sampah kertas ya. Kertas itu sebenarnya akan bisa dilakukan daur ulang ketika kertas itu benar-benar terpilah atau terpisah. Karena ketika kertas ini sudah basah, untuk proses pemilahannya ini memakan biaya lagi gitu. Bukan pemilahannya, tapi untuk proses pengelolaannya untuk menjadi bahan baru memakan biaya lagi. Sehingga rupiah yang dijanjikan di awal itu menjadi tidak bisa berdampak seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah sampah yang tidak terpilah itu ujung-ujungnya lari ke TPA kami, Mas. Gitu ya. TPA kami, tempat pemrosesan akhir. Nah, yang kedua adalah kepedulian lingkungan. Penting sekali dalam hal ini pola-pola masyarakat yang ada di masyarakat, juga di pemangku pemerintah itu memiliki sebuah peralatan memang yang dia tetap berwawasan lingkungan gitu. Banyak kemudian peralatan-peralatan yang diciptakan itu justru menghasilkan permasalahan baru. Contoh misalnya di beberapa tempat itu banyak kemudian sampah dibakar. Nah, ternyata dampaknya apa ketika sampah ini dibakar? Dampaknya adalah gas unsur karbon itu sebenarnya kemudian terdispersi ke udara,
mengikat di lapisan ozon, sehingga lapisan ozon kita itu banyak kemudian berlubang sehingga terjadi pemanasan global. Ya. Dan selama ini DLH Sampang sudah punya alat yang ramah lingkungan itu enggak kira-kira? Iya, saya terusin dulu. Itu masih poin kedua, Mas. Oh, masih baru kedua. Masih poin kedua. Panjang ini ya. Ya, yang ketiga, baru kemudian proses pengelolaan sampah itu harus memiliki dampak sosial juga, dampak sosial. Makanya banyak kemudian kita memberi bimbingan atau pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok tertentu Iya. untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat. Nah, sehingga memberikan dampak-dampak sosial berupa kesejahteraan di keluarganya seperti itu. Karena memang proses pengelolaan sampah itu ketika di manajemen secara benar, dia akan cukup untuk menjadi income atau tambahan penghasilan di salah satu pengelola tersebut gitu. Baru yang keempat adalah dampak ekonomi yang saya sebutkan tadi. Iya. Nah, Kenapa ekonomi gitu? Sebenarnya ketika bicara ekonomi, yang selalu digalakkan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah sirkular ekonomi, Mas. Sirkular ekonomi. Bagaimana itu? Sirkular ekonomi itu, kalau ekonomi kan ada jenisnya, itu ada dua, ekonomi linier sama ekonomi sirkular. Nah, yang diterapkan saat ini atau yang rata-rata penduduk itu tahu, masyarakat itu tahu adalah ekonomi linier gitu. Ekonomi linier itu hanya berbasis pada 4 gitu. Hanya berbasis pada 4. Take itu ambil, Mas. Ambil sebanyak-banyaknya gitu. Sumber daya alam kita, ambil sebanyak-banyaknya, lalu kemudian make ya, buat sesuatu barang atau apapun itu yang bisa dipakai untuk kebutuhan manusia. Lalu berikutnya gunakan untuk biasanya untuk kendaraan itu, untuk berkendara, untuk transportasi dan semacamnya. Itu digunakan, baru setelah itu dibuang. Nah, yang kami lihat adalah ekonomi linear ini memberikan dampak yang ekstraktif. Ekstraktif itu artinya penggunaan sumber daya alam itu yang tidak bisa diperbaharui, Mas On. Iya. Banyak kemudian eksploitasi tumbuhan seperti itu untuk menjadi bahan-bahan produk jadi gitu, dan cenderung destruktif. Artinya tidak dirancang untuk ramah lingkungan, Mas On. Produk-produk itu. Makanya kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup itu menawarkan adanya sebuah ekonomi sirkular gitu. Perputaran ekonomi yang bersifat atau sistemnya sirkular. Sirkular itu berbasis ke 3R tadi itu, Mas. Oh, gitu. 3R. Reuse, reduce and recycle. Artinya byproduct atau sampah yang sudah dibuang itu masih bisa diproses ulang gitu, menjadi bahan jadi lain, menjadi barang yang bisa digunakan ulang gitu, sehingga sesuatu itu bisa diperbaharui kembali dari sampah itu tadi, Mas On. Iya, bukan mengeksploitasi sumber daya alam yang lain, tapi sampah yang dihasilkan itu dikembalikan kembali menjadi produk jadi yang bisa dimanfaatkan ulang seperti itu. Ini perputaran ekonomi. Dari proses perubahan sampah menjadi bahan baru lagi, dijual kembali, maka di sini ada nilai rupiah. Nah, itu yang saya katakan sebagai sirkular ekonomi itu. Ekonomi yang terus berputar. Ini ketika sampah di manajemen dengan baik ya. Di manajemen dengan baik pastinya. Mungkin seperti baru terakhir yang tadi Mas Son sampaikan adalah peran teknologi. Betul. Peran teknologi dalam pengelolaan sampah. Iya. Banyak kemudian teknologi-teknologi baru yang dipakai untuk melakukan pengelolaan sampah. Baik itu menyelesaikan sampah organik dan sampah anorganik. Taruhlah contohnya misalnya untuk penyelesaikan sampah organik itu ada maggot. Tahu maggot ya, Mas? Betul. Iya, maggot. Maggot itu kalau orang bilang belatung ya. Iya. Tapi ternyata itu beda dari belatung. Betul sekali. Beda. Cuman memang bentuknya mirip belatung. Seperti itu. Maka
di sana ada teknologi baru, makanya untuk menyelesaikan sampah-sampah dari dapur biasanya Mas Son, sampah-sampah dari pasar seperti itu. Dan sampah-sampah daun atau dari RPH misalnya, darah-darah itu diselesaikan dengan proses magotisasi namanya. Nah, untuk sampah-sampah anorganik, maka banyak teknologi yang kemudian muncul, misalnya teknologi pirolisis seperti itu. Pirolisis yaitu sebuah alat yang dirancang khusus untuk mengkonversi bahan-bahan plastik seperti ini Mas Son. Iya. Seperti ini dari kopi kacu ini ya. Kemudian dikonversi menjadi BBM. Menjadi BBM Mas Son. Dari plastik ini ya. Plastik ini Mas Son. Plastik yang bisa tapi plastik yang seperti ini loh ya, plastik keras ya, bukan plastik yang fleksibel, bukan yang kresek dan semacamnya. Itu bisa dikonversi menjadi BBM, dan beberapa alat-alat yang semacam pirolisis itu mengkonversi sampah, terutama sampah plastik, menjadi genteng Mas Son. Genteng. Jadi paving, bahkan ada yang menjadi batako. Nah, sebenarnya kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini adalah penumpukan jumlah sampah plastik yang luar biasa besar Mas. Kalau sampah organik mungkin bisa terdispersi oleh alam gitu. Bisa. Tapi kalau plastik ini kalau anekdotnya seperti ini Mas. Jadi kalau Belanda itu menjajah kurang lebih katanya 350 tahun, masih ada tambahan 20 tahun lagi untuk menghilangkan plastik Mas. Padahal ketika plastik ini didaur ulang, ini akan bisa digunakan kembali. Iya. Dan menjadi bahan-bahan yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk proses-proses yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya. Banyak kemudian menjadi beberapa bahan seperti genteng tadi yang saya bilang, batako, dan menjadi paving. Yeah. Nah, itu dari sampah-sampah plastik yang ada Mas Son. Nah, beberapa sampah di kabupaten, akhirnya saya muncul pertanyaan seperti ini Mas Son. Pertanyaannya adalah, kemanakah sampah kita selama ini? Larinya kemana? Yeah. Kan seperti itu ya. Larinya kemana? Sampah yang ada di lingkungan kita larinya kemana? Nah, akhirnya kita akan tahu. Ketika kita tahu sampah kita lari kemana, kita akan tahu pengelolaan sampah itu ada dua Mas. Ada dua. Kalau ekonomi itu juga dibagi dua, ada ekonomi linier dan ekonomi sirkular. Jadi pengelolaan sampah juga ada dua. Ada pengelolaan sampah yang hanya kumpul, angkut, buang. Itu saya bilang cara-cara pengelolaan yang primitif, yang sudah selayaknya harus ditinggalkan. Karena hanya berorientasi pada kumpul, angkut, buang. Tanpa melihat dibuang itu kemana, lingkungannya itu masih layak untuk dibuangin, atau efeknya ke lingkungan yang lebih luas itu seperti apa. Nah, itu proses penanganan sampah yang pertama, kumpul, angkut, buang. Yang kedua Mas Son, proses penanganan sampah berbasis 3R Mas Son. Berbasis 3R. Reuse, reduce, and recycle. Seperti itu. Nah, makanya proses pengelolaan sampah yang berbasis 3R ini yang kemudian bisa connect langsung dengan ekonomi sirkular tadi. Reuse itu Mas Son, misalnya Mas Son itu punya wadah cat gitu ya, wadah cat yang dari plastik yang keras gitu ya Mas Son. Kemudian Mas Son ini butuh pot misalnya, untuk berikutnya kan butuh pot ya, mau nanam sesuatu gitu. Makanya wadah cat itu digunakan kembali untuk hal-hal yang lain. Misalnya untuk menanam tanaman-tanaman di rumah gitu Mas Son. Atau beberapa plastik-plastik yang botol air minum yang 1,5 liter itu yang besar, bisa juga dipakai menjadi wadah-wadah tanaman-tanaman hias yang ada di rumah. Itu terkait reuse. Baru kemudian reduce. Nah,
Reduce adalah proses mengurangi sampah, Mas Son. Jus ya. Reduce. Reduce itu kurang. Iya. Kurangi. Dikurangi. Bukan di jus, Mas Son. Di jus ya. Masa sampah di jus, Mas Son? Nah, jadi prosesnya adalah seperti ini. Konkretnya seperti ini. Reduce itu mengurangi adalah caranya kita membatasi aktivitas kita yang bisa menimbulkan sampah berlebih. Contoh misalnya, kalau ada ibu-ibu ke pasar ya, Mas Son. Di pasar dari rumah dia tidak bawa tempat untuk bawa belanjaannya misalnya. Dia akan cenderung ketika beli itu dikasih kresek gitu. Iya. Beli lagi ke sampingnya, dikasih kresek lagi. Kesana lagi kresek lagi. Apa kresek itu, Mas Son? Plastik ya. Plastik yang fleksibel. Nah, makanya kemudian untuk mereduce itu diharapkan ya, disarankan agar membawa kayak kantong plastik tersendiri yang biasa dibawa dari rumah. Kantong plastik yang kuat gitu, yang bisa dipakai berkali-kali ketika beraktivitas atau membeli sesuatu di pasar. Nah, dimasukkan di kantong itu, dibawa ke rumah, ditaruh, besok dibawa lagi. Artinya sudah mengurangi timbulan sampah yang tidak perlu timbul gitu, Mas. Nah, dari situ kan sudah berkurang sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah recycle. Recycle itu guna ulang. Artinya sampah yang sudah dihasilkan ini masih didaur ulang kembali, Mas Son. Didaur ulang kembali menjadi produk-produk yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Jadi kemana sampah kita? Sampah kita ketika hanya berorientasi kepada kumpul angkut buang, maka larinya adalah kemana, Mas Son? Ke TPA kami, Mas Son. Tempat pemrosesan akhir. Tapi pertanyaan saya adalah, yakin hanya ke TPA gitu? Tidak kemana-mana gitu. Tidak kemana-mana. Padahal kalau kita lihat perilaku masyarakat, coba tidak usah jauh-jauh kita, Mas. Kita melintas di sekitar dekat-dekat jembatan kita gitu. Apakah kemudian badan air yang ada di situ tidak ada sampah sedikit pun? Ada. Nah, terus di beberapa tempat misalnya juga di kecamatan atau kabupaten yang lain, apakah tidak ada melihat, Mas Son, ya, tidak pernah melihat ada orang yang membakar sampahnya? Saya kira semua orang pernah melihat itu, terutama kalau sampahnya udah numpuk gitu. Dia tidak pikir panjang lagi, sudah saya bakar aja gitu. Bakar aja gitu. Mas Aulia, dari semua inovasi tadi itu ya, kita padahal saya belum jelasin TPA saya tadi itu, Mas. Tapi tidak apa-apa, ayo nanya yang lain aja. Maksudnya biar penasaran. Sampean kan sudah panjang lebar ngomongin soal inovasi gitu ya. Iya. Daur ulang untuk pengurangan bencana sampah itu. Iya. Nah, itu kira-kira semua sudah dilakukan oleh DLH Sampah enggak? Iya. Baik. Kalau teknologi kan kayaknya DLH Sampah nggak punya teknologi yang super canggih kan ya, nggak punya. Oh iya. Nah, sekarang inovasi yang tadi sampean lakukan, ada maggot terus apa tadi itu daur ulang. Oh iya. Itu sudah dilakukan atau sudah pernah melakukan edukasi ke masyarakat? Ya. Saya lanjutkan yang tadi, Mas Son. Jadi sebelum mengarah ke sana, ternyata, Mas Son, ternyata ya, catatan kami di TPA kami, tempat pemrosesan air kami, di sana ada timbangan, Mas Son. Iya. Ada timbangan. Jadi sebelum masuk ke TPA kami itu, sampah yang masuk ke sana ditimbang dulu, Mas. Sebelum ditimbang, dibuang ya. Sebelum dibuang, ditimbang, Mas. Nah, catatan kami TPA Gunung Made kita itu kan melayani masyarakat perkotaan nih, paling tidak nih. Karena di posisinya di kecamatan kota gitu. Nah, catatan kami setiap hari sampah yang masuk ke sana, Mas Son, itu kurang lebihnya 20 ton, Mas Son. Per hari. 20 ton per hari. Berarti fungsi ditimbang itu apa, Mas? Fungsi hanya untuk mengetahui volume. Kenapa harus ditimbang kan gitu? Kenapa gitu? harus ditimbang? Kok bagus juga pertanyaannya ya. Kenapa harus ditimbang? Jadi dari proses setelah penimbangan itu, Mas Son,
sampah itu ditaruh atau dibuang ke sebuah sel. Sebuah sel. Kenapa harus di dalam sel itu? Gitu. Sel itu kalau dibayangkan Mas On, sel atau landfill itu kalau dibayangkan itu berbentuk seperti mangkok gitu. Oh iya. Seperti mangkok setengah lingkaran yang kemudian di atas mangkok itu ada sebuah layer. Sebuah layer yang berupa geomembran. Kalau bayangannya gampangnya itu coba lihat para petani garam gitu. Oh iya. Petani garam itu di atasnya kan ada semacam kayak terpal gitu. Ya. Nah, tapi ini bukan terpal Mas On. Ini lebih baik daripada terpal, namanya geomembran. Geomembran ya. Nah, buat apa dikasih itu? Ngapain gitu? Taruh aja. Kenapa harus ada geomembran gitu? Nah, ternyata ketika sampah sudah dimasukkan ke dalam sel kita ini, landfill kita ini, nah, kalau musim hujan Mas On, musim hujan datang kayak cuaca sekarang ini, maka sampah itu, sampah yang dihasilkan sebanyak 20 ton per hari, kalau lama bukan 20 ton loh Mas On. Bisa mungkin kalau bangunan ini lebih tinggi gitu. Ini sudah berapa tahun pembangunan sel kita itu. Nah, air itu Mas On, air yang sudah melewati sampah-sampah yang menumpuk itu akan menghasilkan air namanya air lindi. Air lindi. Nah, itulah fungsi geomembran tadi Mas On. Terus air lindi itu menyerap ke tanah? Tidak, karena ada geomembran tadi. Makanya geomembran itu penting untuk menampung volume air lindi yang dihasilkan dari penumpukan sampah yang luar biasa besar itu. Dampak lingkungan berarti Mas ya? Pastinya. Karena maka nggak baik air lindi itu ya. Sangat merusak Mas On. Terus air lindi itu nanti dibuang. Nah, di TPA kami air lindi kemudian dimasukkan atau dialirkan Mas On, dialirkan ke instalasi pengelolaan air lindi yang ada di TPA kami seperti itu. Nah, dikelola Mas On air lindi ini. Sampai kemudian ke banyak batch alat pengelolaan di sana itu sampai keluar menjadi output, dan kemudian hasil output keluarannya itu kita analisa Mas On. Kita analisa di laboratorium. Alhamdulillah kami juga punya laboratorium yang setiap kali teman-teman dari laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup itu mengambil sampling ke titik akhir sebelum dibuang ke lingkungan air lindi itu. Makanya kita pantau terus air lindi ini sebelum dibuang apakah sudah layak gitu. Apakah sudah layak atau masih ada beberapa komponen parameter kimia dan semacamnya itu masih tinggi gitu. Maka belum layak untuk dibuang ke lingkungan seperti itu. Oh, berarti fungsi bio apa tadi itu? Biofilter, Itu biofilter dan batch untuk mengurangi dampak lingkungan. Oh, geomembran. Geomembran. Geomembran untuk menghalau air lindi itu meresap ke sumur-sumur warga lah katakanlah ya. Kebanyakan seperti itu. Meresap ke lingkungan atau mencemari tanah-tanah di dalam, apalagi kalau sampai di bawah tempat sel itu ada semacam sumber mata air, itu pasti akan tercemar Mas On. Ada berapa TPA Mas kalau di Kabupaten Sampang? Di Kabupaten Sampang ini TPA ya? Ya, TPA itu apa Mas On kepanjangannya? Orang pasti bilang tempat pembuangan akhir. Padahal bukan itu Mas On, tapi TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir. Jadi di TPA itu harus ada proses juga gitu. Tidak kemudian hanya ditampung saja, tidak hanya dibuang saja, ya harus ada pemrosesan lebih lanjut gitu, yang kemudian bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Berarti ada berapa TPA di Sampang ini? Baru ada 2 TPA Mas. Baru ada 2. Kapanpun masih siap ya menampung sampah warga Sampang ya? TPA kami itu yang pertama adalah ada di TPA Gunung Mate Mas. TPA Gunung Mate itu berlokasi di Desa Gunung Mate itu. Yang kemudian menjadi muara semua sampah-sampah dari kecamatan Kota Sampang dan beberapa kabupaten yang terdekat. Beberapa kecamatan terdekat dari Kota Sampang. Dan yang kedua TPA kami ada di utara, di sebelah utara kabupaten, yaitu di Ketapang. Di Ketapang. Di Ketapang gitu.
Nah, cuman ya Mas Son, cuman ya. Bicara TPA ini juga ada 3 Mas Son. 3 proses penanganan di TPA. 3 proses penanganan Di TPA. Bisa dijelaskan itu? Siap. Sekarang Mas Son. Sekarang ya. Yang pertama itu adalah open dumping. Open dumping itu ya kita buat lubang, taruh, tutup. Fungsinya? Hanya untuk menutup sampah Mas. Oh, gitu. Jadi ada lubang ya. Open dumping itu ada sampah, datang, taruh, tutup. Pada ini belum ada proses seperti itu, cuman taruh, tutup gitu. Iya. Buang, taruh, tutup. Yang kedua adalah control landfill Mas Son. Gimana itu? Control landfill ini yang dipersyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau open dumping ini sudah sebenarnya ini tidak boleh dilakukan gitu. Nah, control landfill ini yang saya sebutkan tadi harus kita punya sel landfill yang kemudian diberi layer geomembran itu Mas Son. Iya. Nah, bedanya yang ketiga adalah sanitary landfill. Antara control landfill dan sanitary landfill ini adalah proses pengelolaan di TPA yang diizinkan untuk dilanjutkan seperti itu. Proses pengelolaan sampah di TPA. Nah, bedanya antara control landfill dan sanitary landfill adalah penutupan sampah yang datang. Jadi setiap sampah yang datang ditutup Mas Son, ditutup dengan tanah uruk. Kalau kontrol landfill itu penutupannya itu setiap 3 hari, paling lama 1 minggu Mas Son, dengan ketebalan 30 cm. Kalau sanitary landfill penutupannya bisa tiap hari Mas Son. Nah, kalau sudah seperti itu berdampaknya adalah ke kos produksi gitu Mas Son. Produksi dalam pengelolaan sampah tidak sedikit gitu. Nah, ketika ada sampah datang sebanyak 20 ton, ya kita ratakan dulu, baru kemudian dilakukan penutupan dengan sirtu gitu ya, tanah sirtu, agar apa Mas Son ditutup itu, agar tidak ada lalat gitu, tidak berbau dan semacamnya. Nah, itu yang kita lakukan. TPA kami yang ada di Gunung Mate itu menganut sistem pengelolaan yang kedua Mas Son, yaitu proses pengelolaan sampah secara kontrol landfill. Nah, di Ketapang, TPA kami yang Ketapang belum naik grade gitu. Belum naik grade. Jadi proses di sana masih berorientasi ke open dumping Mas. Iya. Tumpuk, angkut, buang. Angkut, di Ketapang buang. Gitu ya. Iya. Sahabat forum, mungkin ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri obrolan kita dengan Mas Aulia Arif. Siap. Tanya sedikit saja Mas. Oke, monggo. Ini Mas Wan, tadi berkenaan dengan TPA ini ya. Iya. TPA itu cuma ada 2 ya. Iya. Terus yang penggunaan dengan mekanisme landfill Kontrol landfill. Nah, itu cuma di Gunung Mate ya. Iya. Mungkin di Ketapang ini masih prosesnya panjang. Iya. Gitu. Mungkin ada juga gitu minat atau kemauan dari pihak DLH untuk pengembangan misalkan satu kecamatan di TPA 1 gitu ya, itu dapat menangani 3 atau 2 kecamatan saja gitu. Gitu. Itu untuk mempermudah dan memperingan pekerjaan. Apakah ada punya inisiatif ke sana gitu? Satunya itu. Yang kedua ini berkenaan dengan SDM sebenarnya. SDM di Sampang ini sebenarnya seperti apa sih kondisinya gitu? Soalnya kan banyak keluhan masalah sampah gitu. Itu mungkin itu. Ya. Bisa Langsung dijawab atau dijawab. nunggu iklan? Jawab ya. Langsung aja lah Mas Son. Nanti iklannya biar setelah ini. Nyusul aja iklan. Baik, pertama terkait dengan pengembangan TPA. Iya. Pengembangan Bisa TPA nambah nggak gitu di suatu kawasan. Kenapa TPA? Memang TPA ini perannya vital Mas Son. Perannya vital, menjadi muara dari semua
permasalahan atau timbulan sampah yang ada. Nah, ketika bicara perluasan TPA, maka ada sebuah nilai kos yang cukup besar yang perlu dianggarkan oleh pemerintah untuk membangun satu TPA. Jadi gini, kalau dibuat tingkatan gitu ya, tingkatan tempat pengumpulan sampah, tempat penampungan sampah, tempat pemrosesan air, itu yang pertama adalah ini terkait pewadahan ya Mas. Yang pertama adalah tempat sampah. Ini terkait kapasitas ya. Tempat sampah yang ada di masing-masing rumah. Itu kan skala kecil ya. Iya. Naik lagi ke atas, di atasnya tempat sampah itu TPS gitu. Tempat penampungan sementara. Yang biasanya dibangun dari pasangan bata dan semacamnya yang ada di beberapa titik di kota kami gitu, di kota kita. Naik lagi di atas itu, yaitu adalah TPS 3R. Ada beberapa titik gitu, TPS 3R yang ada di kecamatan kota, terutama di masing-masing kelurahan itu punya satu TPS 3R yang luasannya itu kurang lebih 200 meter persegi. Fungsinya selain menampung sampah, dia juga akan melakukan pengelolaan sampah berbasis 3R yang saya jelaskan tadi gitu. Nah, terus, naik lagi ke atas itu. Di atas TPS 3R ada TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu. Tempat pengelolaan sampah terpadu kalau saya sebut adalah mini TPA gitu. Mini TPA, luasannya kurang lebih bisa 1 sampai 3 hektar gitu Mas Son. Baru kemudian di atasnya TPST itu ada TPA, tempat pemrosesan air itu, yang dengan luasan kurang lebih harus di atas 5 hektar. Nah, bicara perluasan seperti dari klasifikasi tadi, pewadahan itu sebenarnya kita bisa tahu gitu, nilai pengurangan sampah dari masing-masing tempat itu berapa. Sehingga jadi di klasifikasi kategori 1 sudah dikurangi misalnya, di masyarakat dikurangi, di tempat sampah itu sampah dikurangi. Terus berikutnya di TPS juga dikurangi gitu. Terus berikutnya lagi di TPS 3R juga dikurangi gitu. Akhirnya yang dikirim ke TPA itu ya sedikit, bisa-bisa tidak ada Mas. Nah, akhirnya kemudian TPA itu bisa menampung lebih banyak sampah, bukan menampung lebih banyak sampah, bisa masa pakai TPA-nya bisa lebih panjang Mas. Bisa lebih panjang. Kenapa kemudian TPA kita itu usianya pendek dengan luasan sekitar 5 hektar usianya pendek? Karena sampah yang dikirim ke sana luar biasa gitu. Belum luar lagi teknologi dan tidak melewati proses tadi itu ya. Dulunya iya. Kalau sekarang memang sudah banyak TPS 3R. Tinggal kemudian menambah peran serta masyarakat untuk juga melakukan pemilahan. Gitu. Nanti ada lagi manajemen bank sampah dan semacamnya. Kalau mau ngobrol terkait dengan itu Mas On, mungkin ada sesi khusus yang bisa diperjelas. Kita bicara TPS 3R, bicara bank sampah, sehingga sirkular ekonomi yang saya jelaskan tadi itu nampak gitu. Bagaimana pencatatannya, bagaimana pelaporannya, itu luar biasa. Nah, bicara tentang perluasan tadi ya. Dari situ kita lihat 5 hektar Mas On. Berapa uang, berapa duit negara ini yang harus disediakan untuk menyediakan TPA baru sekelas TPA. Makanya menjamur kemudian TPS 3R ini di banyak kecamatan. Fungsinya apa? Ya hanya mampunya untuk mereduksi saja, mereduksi sampah, mengurangi sebanyak-banyaknya, gitu, sebanyak-banyaknya. Kalau sekelas TPS 3R bisa menghasilkan sampai zero waste, ini tidak perlu lagi TPA. Nah, tapi untuk menjadi zero waste gitu, masing-masing TPS 3R butuh dukungan infrastruktur, butuh dukungan juga tenaga kerjanya, SDM seperti itu, dan butuh dukungan para pemuda-pemuda atau masyarakat yang ada di sana untuk mulai melakukan pemilahan dari sumber sampah seperti itu. Nah, dari SDM kami Mas Son, SDM kami itu SDM kami yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup ada kurang lebih 250
pasukan manusia maksudnya ya. 250 manusia yang terbagi menjadi penyapu sampah ya. Pengangkut dan petugas TPS 3R yang kemudian kita lakukan pembinaan secara berkala. Nah, penyapu dan pengangkut yang kita miliki itu ya, pengangkut yang kita miliki, dia hanya bertugas melakukan pengumpulan atau penyapuan sampah di area-area yang jalan-jalan protokol kita gitu. Betul. Termasuk juga melakukan pengangkutan setelah itu gitu. Baru kemudian ada armada yang akan melakukan pengangkutan sampah. Nah, kecuali dengan petugas TPS 3R ini yang kita didik, kita bina untuk memiliki kemampuan melakukan pengurangan sampah sebesar-besarnya. Itu terkait dengan SDM pengelolaan kami di Dinas Lingkungan Hidup. Ini seperti itu, Mas Son. Baik, terima kasih Mas Aulia Arif untuk siap. waktunya, karena ini juga sudah mepet ya. Oh, sudah mepet Di sini iklan. kemana? Oh iya. Mepet durasi waktu. Oke. Kita mau minta closing statement Mas Arif. Ya. Jadi menurut sampean, ini kan judulnya kan ngobrolin problematika sampah di Kabupaten Sabah. Iya. Dengan DLH. Dengan dia. Jadi menurut Mas Arif, Iya. sebagai pihak DLH kan gitu. Iya. Ini ada problem nggak sih di sampah gitu? Jujur gitu Mas. Iya. Kalau ada problem, ini mau apa gitu? Biar Oh, ini iya. nggak jadi problem. Gitu, Mas. Biar tidak jadi problem, Iya. sampah itu harus di 3R kan. Di 3R kan. Jadi saya bilang ke orang-orang itu, kalau sampah penanganannya masih seperti ini gitu, maka sampah menjadi bom waktu. Menjadi bom waktu, penumpukan sampah. Kumpul, angkut, buang Ya, gitu. seharusnya- Kumpul, angkut, buang. Seharusnya 3R. 3R. Betul. 3R. Seharusnya gitu. Kenapa saya bilang bom waktu, Mas Son? Sampah ini selalu ada gitu. Iya. Dan bukan makin berkurang, tapi selalu bertambah gitu. Selalu bertambah. Nah, dampaknya apa? Dampaknya larinya tetap ke TPA kita, Mas. Betul. Ke TPA kami gitu. Nah, saya mengharap dalam closing kita ini, saya mengharap ada banyak para pegiat-pegiat lingkungan yang juga memperhatikan terkait dengan permasalahan sampah gitu, yang kemudian mau berbuat untuk menjadikan sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai guna. Betul. Sehingga sampah yang dihasilkan itu tidak melulu dibuang ke TPA, Mas Son. Tapi Dan bisa kalau menghasilkan cuan ya. banget, dan kalau hanya di tugas itu diserahkan ke DLH, saya yakin ini akan berjalan lamban, Mas Son. Sedangkan sampah yang dihasilkan percepatannya luar biasa gitu. Makanya saya menghimbau ada generasi milenial saat ini yang juga bisa punya perhatian untuk melakukan pengelolaan sampah lebih lanjut seperti itu, Mas Son. Baik, terima kasih Mas Aulia Arif. Sama-sama, Mas waktunya. Son. Sama-sama. Terima kasih juga untuk para sahabat forum, para pemirsa yang sudah meluangkan waktu untuk menonton forum kami di podcast forum pengurangan risiko bencana. Saya Son Haji pamit. Terima kasih untuk semua mitra kerja, buat para partner, buat narasumber, Ya, terima kasih. sama-sama, Mas Son. Dan buat sahabat forum, terima kasih. Nantikan narasumber dahsyat lainnya yang akan terus hadir di forum FPBR ini. Saya Son Haji pamit. Terima kasih. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.